Halo pemirsa Capcus, pantai dengan ombak besar khas Laut Selatan di pesisir Yogyakarta menyimpan potensi flora dan fauna. Salah satunya adalah Pantai Goa Cemara. Pantai yang terletak di Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi rumah bagi ratusan penyu lekang dan penyu hijau yang terancam punah. Kelompok konservasi Minora Harjo yang terdiri dari nelayan lokal telah berupaya menjaga keberlangsungan penyu hijau yang bertelur di pantai ini sejak tahun 2009. Permisi. Halo Mas, kenalin saya Monik dari Capcus. Saya Fajar di konservasi penyu. Dengan Mas siapa tadi? Fajar. Oke, Mas Fajar. Di sini sebagai apa nih Mas Fajar? Saya itu anggota, sebenarnya sekretaris di kelompok konservasi penyu Minora Harjo di Pantai Goa Cemara. Oke. Nah kebetulan banget nih Mas Fajar, aku pengen lihat nih konservasi penyu itu seperti apa sih sebenarnya? Monggo, ayo monggo. Ini ini tempat tukik yang baru netas. Terus ini daerah ini tidak boleh diinjak karena di sini tempat kita memendam telur-telur penyu yang kita pindahkan dari pantai. Oke, berarti ini telurnya di dalam sini semua nih? Iya, ada yang isinya 50, ada yang 100, tergantung jumlah persarangnya. Oh gitu, oke. Ngomongin proses pelepasan tukik sendiri dari awal sampai akhir tuh seperti apa sih Mas? Kalau untuk ininya ya, sebenarnya penyu itu sebenarnya normalnya dia dalam 51 hari ketika dia masuk di sarang itu dia akan menetas dengan sendirinya. Kemudian berjalan menuju ke air laut. Tapi itu ketika normal di pesisir. Nah, kemudian karena banyak hal yang cukup tidak seimbang sekarang ini, ada sampah, ada predator, ada pemburu, ada lalu lalang manusia, itu kita pindahkan di sini. Nah, setelah kita pindahkan di sini dengan posisi yang sama juga kayak kita di pantai itu, kedalamannya juga sama, itu 51 hari kemudian menetas, kita pindahkan ke tempat ini. Oh iya, sebelah sini ya Mas? Itu sampai ini kuning telurnya itu habis, karena waktu menetas itu masih ada kuning telur yang buat cadangan makanan. Nah, itu dari sini sampai cadangan makanannya habis. Kemudian 3 hari atau paling tua 2 minggu itu kita lepaskan ke pantai. Oke, berarti untuk siap dilepaskan tukiknya itu menunggu sekitar 2 minggu Mas? Iya, kurang lebih 2 minggu. Oke, kalau untuk penyu sendiri di sini jenisnya ada apa nih Mas? Untuk tahun ini cuma ada 2 ya Mbak, cuma ada penyu lekang sama penyu hijau. Itu pun tidak banyak, yang terbanyak itu adalah penyu lekang, lebih dari 90%. Tapi di hari-hari yang lain juga, tahun-tahun lalu itu kita ada penyu sisik dan juga penyu belimbing, meskipun itu cukup jarang. Oke. Nah kalau untuk pelepasan tukik sendiri Mas, persiapannya itu ribet nggak sih Mas? Enggak sih, itu kan memang menjadi tugas kami yang paling akhir itu adalah mengajak masyarakat untuk ikut serta pelepasan penyu. Nah, syaratnya juga sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting mengikuti briefingnya, tata caranya, gimana megang penyu, apa fungsinya konservasi, atau apa itu penyu, karena bahkan mungkin lebih dari 90% orang yang melepaskan tukik itu baru pertama kalinya pegang penyu. Jadi gimana pegangnya, gimana melepaskannya, itu kita harus ikuti dulu, baru kemudian boleh untuk ikut rilis bersama kami. Oke, boleh sambil lihat nih? Boleh, monggo. Banyak banget ya. Ini yang baru netes tadi malam. Oke, kalau yang sini Mas? Yang ini udah paling tuanya 2 mingguan. Yang punggungnya sudah hitam, itu sudah siap buat dilepas. Ini besok juga mau kita rilis. Kalau yang masih putih-putih gini Mas? Itu baru ada yang terakhir tadi malam. Oh, berarti masih baru banget ya netas. Baru tadi malam itu netas sekitar 100 sekian. Oke. Nah, kalau ngomongin
pelepasan tukik sendiri nih Mas, ini tuh lokasinya itu ada kriteria pantainya nggak sih Mas? Nggak juga sih. Kalau untuk pertimbangan lokasi pantainya itu lebih ke keselamatan pengunjung terutama, karena peserta rilis itu yang terbanyak kan anak-anak. Itu yang pertamanya. Kalau untuk tukiknya sendiri, mau itu pantai curam, pantai landai, yang pantai kita kan cenderung sama ya Mbak, nggak ada kayak karangnya tuh nggak ada, terus kemudian area yang di situ banyak habitnya predator juga nggak ada. Ya, jadi random aja sebenarnya nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi nggak ada kriteria khusus pantainya sendiri gitu ya? Nggak, itu lebih ke untuk keselamatan anak-anak aja. Oh, oke. Peserta sendiri nih Mas, apakah pesertanya cukup anak-anak atau semua kalangan bisa ngikutin kegiatan ini Mas? Semua kalangan bisa, semua orang itu berpotensi menjadi agen konservasi. Semua orang itu punya peluang untuk membantu kita di konservasi. Oke. Kalau untuk ikut pelepasan tukik sendiri nih Mas, apakah bisa langsung sini atau booking dulu sih Mas? Biasanya ya tergantung availability-nya tukik ya, karena takutnya kalau pas kesini nggak ada tetasan. Terus yang teman-teman yang antri ke komunitas-komunitas itu udah mungkin pasang tanggalnya udah dari tahun lalu. Jadi yang penting kabari kami aja, kami pengen ikut untuk kegiatan rilis. Terus nanti kami akan memberikan perkiraan tanggal. Oh, jadwal kami tetasnya di sini. Nah, jadi kan silahkan pilih. Itu pun kalau semuanya berjalan lancar ya. Nah, kalau untuk bulan-bulan penetasan tukik sendiri ada nggak sih Mas? Itu kami brandingnya dengan nama musim migrasi. Jadi ya dari tahun 2017-an itu setiap bulan-bulan penyu mendarat dan menetas itu kita branding dalam acaranya musim migrasi penyu gitu. Itu dari Mei sampai September, tapi ya maju mundur dikit lah. Dari Mei sampai September. Nah, itu tadi pemirsa keseruan kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Capcus, cus yuk!